azwajihi wa ashabihi al-mahdina amma ba'd. Al-mukarramun wa muhtaramun, para alim ulama, para asatidz, para kiai, para tokoh agama, para tokoh masyarakat yang kami hormati dan kami muliakan. Wabil khusus yang kami hormati, yang kami muliakan Al-Mukarram wa Muhtaram Kiai Haji Ismail Ghafur selaku Rais Suriah PCNU Kabupaten Kuburaya. Yang kami hormati dan kami muliakan Al-Mukarram wa Muhtaram Kiai Haji Syarif Hidayatullah selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Mujtahid. Yang kami muliakan dan kami hormati Al-Mukarram wa Muhtaram Kiai Haji Masmudi selaku pengasuh Pondok Pesantren Mampu Ulum dan sekaligus juga Suriah di MWC Kecamatan Kakap. Yang kami hormati dan kami muliakan Kiai Haji Samsuddin selaku pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Quran, dan beliau juga selaku pengurus, salah satu pengurus di PCNU Kabupaten Kuburaya. Yang kami hormati jajaran pengurus PCNU Kabupaten Kuburaya. Yang kami hormati Kepala Desa Putu Kecil Bapak Adi Wijaya. Alhamdulillah kita punya Kepala Desa yang juga warga Nadiyin dan juga pengurus DNU. Mudah-mudahan banyak Kepala Desa yang dari kalangan kita, bahkan bupati dan gubernurnya mudah-mudahan dari NU. Segenap jajaran pengurus MWC NU Kecamatan Kakap, baik dari Suriah maupun Tahfidziyah yang hadir pada kesempatan malam Lailatul Ijtima ini, bapak-bapak, adik-adik sekalian yang dihormati dan dimuliakan. Alhamdulillah, puji syukur kan Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, atas segala rahmat nikmat yang Allah berikan kepada kita, selalu mengalir tiada henti-hentinya. Dan kita pada malam hari ini masih bisa diberi kesempatan untuk bersilaturahim dengan bapak-bapak, apalagi pada kesempatan malam hari ini dihadiri oleh para kiai, dan ini kesempatan yang jarang kita rasakan. Dan alhamdulillah ini beberapa kiai dari jarak yang berjauh, dari Rasau Jaya, dari Kakap ini hadir, dari Kakap ada Kiai Sohib, ada Kiai Hasan, selain Kiai Haji Ismail, dari beberapa kiai hadir di tempat ini. Ini berkahnya NU, kita dipertemukan dalam satu bingkai NU karena berkat adanya kegiatan Lailatul Ijtima yang diadakan oleh MWC NU Kecamatan Kakap. Terima kasih juga kami sampaikan kepada MWC NU Kakap yang telah melaksanakan Lailatul Ijtima yang kesekian kalinya. Dan alhamdulillah saya sudah beberapa kali hadir di tempat ini, walaupun hari ini tidak semeriah tahun yang lalu ya, karena situasinya memang berbeda, pandemi COVID. Nah, kami juga ada menghubungi sekretaris sebetulnya untuk sekaligus dirangkai dengan harlah NU. Cuman kan memang kondisinya yang tidak memungkinkan. Kalau terlalu ramai dan melibatkan halayak ramai, nanti justru timbul masalah karena tidak mengikuti prokes yang ditentukan oleh pemerintah. Alhamdulillah ini masih berjalan dengan baik, dan terima kasih kami sampaikan kepada pengurus MWC NU Kecamatan Kakap. Alhamdulillah MWC NU Kakap ini juga bergeliat, berharokah, tiada henti-hentinya, di samping juga dalam rangka melengkapi perangkat-perangkat organisasinya dari desa ke desa tentu, dan sudah ada beberapa pengurus ranting yang sudah dilantik, dan tinggal nanti berikutnya desa-desa lain yang mungkin insya Allah menyusul, dan mudah-mudahan segera menyusul. Alhamdulillah di beberapa kecamatan yang lain juga MWC juga bergeliat. Di Sungai Ambawang itu sudah sudah seluruh kecamatan, satu kecamatan Sungai Ambawang sudah terbentuk pengurus ranting NU, dan mudah-mudahan nanti ditindaklanjuti dengan pembentukan ranting NU. NU itu harus mengakar sampai ke tingkat paling bawah. Pengurus ranting di tingkat desa, nanti di tingkat dusun ada ranting. Kalau perlu nanti di tiap masjid itu ada pengurus NU-nya. Minimal ada label NU-nya. Label NU itu ya kita pasang foto Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai tokoh para muassis NU, atau kita kasih lambang NU seperti ini di masjid, atau minimal nih kalender NU. Untuk apa? Itu juga punya makna. Artinya apa? Bahwa masjid itu masjid milik orang
NU. Jadi di luar NU mau masuk dan menguasai masjid itu mesti mikir 2 kali. Kalau perlu mikirnya 1000 kali. Bahwa itu dari segel masjid itu masjid milik orang NU. Sehingga nanti dari kelompok-kelompok lain, dari kelompok-kelompok Islam transnasional, yang kelompok-kelompok transnasional yang masuk ke negara kita ini sekarang lagi ramai yang wabah gitu, dan ini pada umumnya merongrong amalia-amalia yang sudah mapan di kalangan kita. NU itu sebetulnya amalianya, warga Indonesia itu sebetulnya aslinya amalinya itu NU. Walaupun sebagian besar masih banyak yang belum tahu tentang NU itu sendiri. Tetapi amalianya amalia NU, karena pada umumnya adalah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Masih mau ziarah kubur, masih mau tahlilan, masih mau sholawatan, sholat subuh, baca kunut, gitu kan? Itu baru ciri-ciri amalia NU. Dan pada umumnya orang Indonesia itu, Islam Indonesia itu begitu. Tapi kemudian ada kelompok-kelompok organisasi baru Islam, apalagi sekarang muncul kelompok-kelompok Islam transnasional datang ke Indonesia dengan membawa paham-paham yang baru, membid'ah-bid'ahkan, mengkafir-kafirkan, kelompok-kelompok yang agak-agak radikal gitu. Nah, ini salah satu tugas kita sebetulnya, himayatuddin. Ini salah satu tugas NU adalah himayatuddin, anit takfir, wat tabdi', wat tatarrufiyah. Menjaga umat, himayatul ummah. Ini menjaga umat dari kelompok-kelompok yang suka mengkafir-kafirkan, membid'ah-bid'ahkan, dari kelompok-kelompok yang radikal. NU itu tawassut gitu ya, moderat, jalan tengah, nggak ekstrem kanan, nggak ekstrem kiri. Jadi maka NU itu nggak akan radikal, karena memang salah satu prinsip NU itu dalam bersikap, bertindak, berpikir adalah tawassut ya, moderat, jalan tengah. Ya, karena memang termasuk ulama NU, termasuk juga madhab-madhab yang kita ikuti itu adalah ulama-ulama yang cenderung tawassut ya. Imam Syafi'i kita kenal umpama sebelum berguru kepada Abu Hanifah yang cenderung birra'yi, tapi sebelumnya berguru kepada Imam Malik di Madinah yang bil hadis, bin naqli, yang satunya lagi bil akli. Ada keseimbangan gitu. Jadi bil akli dengan bin naqli dengan bil akli, sehingga tidak cenderung ke kanan, tidak miring ke kanan, tidak miring ke kiri. Yang enak itu memang di tengah. Maka itu tawassut, wasatiyah. Nah, maka salah satu tugas kita itulah menjaga umat dari paham-paham yang menyesatkan, dari paham-paham yang suka juga mengganggu amalia-amalia kita yang sudah mapan. Ya, amalia kita yang apa yang kita amalkan dalam segi ubudiyah amalia itu sudah benar. Ya, amalia kita sementara ini yang sudah kita lakukan itu sudah benar. Cuman kadang kita karena udah terbiasa mengikuti ya ziarah kubur, kadang oleh orang sebelah dikatakan orang NU itu penyembah kubur, karena suka ziarah kubur. Padahal kita ke kuburan bukan menyembah kuburan, kita ziarah. Dengan ziarah kita mendoakan orang yang mati dan kita menyambung tali silaturahim dengan orang yang sudah mati. Yang mana apalagi orang yang mati itu adalah keluarga kita, orang tua kita, mungkin datuk kita, atau mungkin ulama-ulama yang soleh, orang-orang yang punya karomah. Sehingga dengan ziarah kita mengingat perjuangan orang yang sudah wafat itu, dan kita bisa mengambil hikmah dari perjuangan itu. Bukan menyembah kubur, tapi dipelesetkan oleh mereka. Orang NU itu suka menyembah kubur. Orang itu tuh bukan bacanya kitab sucinya bukan Al-Quran, surah Yasin. Menyakitkan sekali karena sedikit-sedikit Yasin yang baca, bukan baca Al-Quran, baca Yasin melulu kan. Malam Selasa Yasinan, malam Jumat Yasinan, Jumat Yasinan. Pokoknya Yasin kapan baca surah yang lain. Seakan-akan kitab sucinya orang NU itu hanya Yasin gitu kan. Padahal tidak seperti itu. Kalau malam Jumat orang baca Al-Kahfi yang masih bacanya gagap-gagap, mau nggak kira-kira? Yang 8 halaman itu. Saya rasa mereka tidak akan datang. Membaca Yasin aja yang hanya 2 lembar itu bisa 1 jam. Karena bacanya belum lancar. Maka itulah kebijakan, kearifan ulama-ulama itu, bagaimana mengajak orang itu tidak mempersulit tapi mempermudah. Kalau diajak baca surah Al-Kahfi, mungkin jawabannya nggak ramai yang datang. Yang ngajinya udah lancar gitu ya. Yang nggak lancar nggak mau gabung. Tapi dengan baca Yasin hanya 2 lembar, jawabannya jadi lancar, jadi ramai karena banyak yang belum lancar. Nah, itulah kebijakan, kearifan itu namanya, kearifan lokal. Nah, jadi ini penting karena banyak sekali sekarang ini kelompok-kelompok dari kalangan Islam transnasional lintas negara yang masuk ke datang, kelompok-kelompok Wahabi, Salafi,
cenderung menyalah-nyalakan amalia kita, ubudiyah kita. Dan ini menjadi tanggung jawab dan tugas kita semua dari atas sampai ke struktur paling bawah itu yang memang harus memperkuat amalia kita itu dengan dalil. Nah, kita buka lagi kitab-kitabnya, kitab hadisnya, Al-Qur'annya, kitab fikihnya. Bagaimana kita tidak hanya taklid tapi juga taklid dengan menggunakan dalil. Tidak taklid buta tapi taklid menggunakan dalil. Nah, kadang kita nih keteter ketika ditanyakan tentang dalil karena kita udah merasa mapan dengan amalia kita, ubudiyah kita. Sehingga ketika ditanyakan dalil, kita kadang keteter juga. Maka perlu kita meningkatkan kapasitas diri di dalam berbagai hal, termasuk juga di dalam berorganisasi, termasuk juga kita harus meningkatkan pemahaman kita tentang harokah, pergerakan, terutama pergerakan tentang keagamaan, sehingga tahu di mana posisi kita, siapa yang menjadi tantangan kita, siapa yang menjadi lawan kita, termasuk siapa yang menjadi ancaman kita. Mama, Bapak, Ibu, Bapak-bapak sekalian, ada salah satu di kabupaten itu Rois Suriahnya malah membela HTI, malah mendukung HTI. Kalau udah Rois Suriah, tapi alhamdulillah di budaya tidak murni ilmunya 100%, insya Allah. Ada ini Rois Suriahnya malah mendukung HTI. Jadi dua organisasi yang kontroversi sebetulnya. Kalau sekarang kan HTI itu bahasa Islam sekali, khilafah Islamiyah. Khilafah Islamiyah memang bendera saja lafaznya la ilaha illallah. Itu kan hal-hal yang kadang menjebak. Siapa sih yang tak mau mengakui lafaz la ilaha illallah? Tapi kalau la ilaha illallah buat zikir itu menjadi sangat baik kalimat thayyibah. Tapi ketika dijadikan bendera hanya simbol. Kadang ya kalau bendera kadang dilipat taruh dalam lemari. Mending kalau masih lemari, kalau taruh dalam jok motor, kita duduk di atasnya malah terhina, malah dilecehkan kalimat la ilaha illallah itu. Kita sangat memuliakan kalimat la ilaha illallah karena itu kalimat tauhid. Nah, kadang terjebak dengan simbol-simbol itu tanpa mengetahui maknanya. Karena ketidaktahuan sang kiai itu sendiri, dia pengurus NU, dia Rois Suriah, bahkan dia mendukung HTI. Bayangkan. Nah, maka perlu harokah seperti itu kita pahami juga. Dan memang ya kita bangga di satu sisi menjadi warga NU karena memang NU itu organisasi terbesar, bahkan bukan hanya di Indonesia, di dunia. Kalau berdasarkan hasil survei LSI itu DNJA, ya itu yang terakhir itu jumlah warga itu sekitar 48%. Kalau dari 260 juta 48%, ya 100 juta lebih. 260 juta penduduk Muslim Indonesia itu sekitar 87%. Jadi kalau 48% itu ya sekitar 100 belasan juta begitu. Sangat luar biasa. Kita punya perguruan tinggi, NU di seluruh Indonesia itu punya perguruan tinggi jumlahnya 217 di seluruh Indonesia. Belum lagi perguruan tinggi yang milik warga NU, banyak lagi. Tapi jauh lebih banyak punya Muhammadiyah. Muhammadiyah itu sudah berlipat-lipat dari jumlah perguruan tinggi NU. Tapi kita sudah memulai bagaimana PBN itu merencanakan untuk mendirikan 1000 perguruan tinggi. Kenapa? Itu penting. Karena begini, pendidikan harus tuntas. Ketika kita nggak punya perguruan tinggi sendiri, MI di pondok pesantren, Sanawiyah di pondok pesantren, MA di pondok pesantren. Begitu kuliah, masuk perguruan tinggi Muhammadiyah. Jadilah dia Muhammadiyah, dicuci otaknya dia segala macam kemahirannya, dicucilah otaknya, dilibatkan, diberikan fasilitas. Jadilah dia Muhammadiyah. Enak mereka. Kita yang nanam dari kecil, pintu besar, mau berbuah, mereka yang punya. Makanya NU itu mencanangkan 1000 perguruan tinggi. Tapi pondok pesantren, alhamdulillah pondok pesantren milik NU itu sangat banyak sekali. Pondok pesantren di Indonesia itu kurang lebih 30.000. Kalau yang resmi data Kemenang itu ya sekitar 8.194. Itu yang resmi punya izin, yang memang izinnya masih hidup, belum yang sudah izinnya almarhum. Artinya dengan banyak sekali pondok pesantren itu yang tidak urus izin, yang tradisional
tidak izin, tapi dia punya pondok dan santrinya banyak sekali, maka sekitar 30.000. Dan itu 95% itu afiliasinya kepada NU. Bayangkan, 90% itu afiliasinya ke NU. Pondok pesantren itu memang padamnya milik NU, walaupun ada ya hanya beberapa yang punya NU, sekitar 5% saja. Dan jumlah santri itu kalau di total itu sekitar 5 juta sampai 6 juta, 5 juta lebih. Bayangkan kalau 5 juta lebih itu ya penduduk Brunei aja baru sekitar 1 jutaan. Berarti udah sekitar 5 kali lipat dari penduduk Brunei. Itu jumlah para santri. Di Indonesia itu ada 35 ma'had ali. Nah ini yang banyak mencetak kader kiai di ma'had ali. Ini memang orang-orang yang punya kemampuan tinggi dalam hal bidang agama dan baca kitab. 35 ma'had ali itu rata-rata itu punya NU. Dan itu memang di sini sebagai pencetak, bukan hanya pencetak kader tapi pencetak ulama. Punya NU itu ma'had ali yang tersebar di seluruh Indonesia, dan tapi yang banyak di Jawa. Pondok yang terbanyak di Indonesia itu Jawa Barat, terbesar dan terbanyak pondok pesantren itu Jawa Barat. Tapi santri terbanyak di Jawa Timur. Di Jawa Barat itu banyak pondok pesantren tapi kecil-kecil gitu. Ada jumlahnya nggak sampai puluhan ribu. Tapi di Jawa Timur banyak pondok pesantren yang jumlahnya di atas 10.000. Ya Sidogiri, ya Lirboyo, ya Situbondo, umpamakan. Dan masih banyak pondok pesantren lagi, termasuk Bontok itu. Dalwa sekarang yang sudah santrinya udah ya 10-an ribu katanya, dan memang pondoknya banyak sekali. Dan pondok santri terbesar itu terbanyak itu di Jawa Timur, walaupun pesantrennya terbanyak di Jawa Barat. Dan alhamdulillah di Kalimantan Barat juga sudah mulai banyak berdiri pondok-pondok pesantren. Ini satu hal yang sangat membanggakan. Dan ini akan menjadi sentral pendidikan Islam di pondok pesantren itu. Dan nanti ketika pondok pesantren itu berafiliasinya kepada NU, katakanlah kiainya orang NU, maka insya Allah otomatis nanti santrinya jadi NU juga, jadi kader-kader NU. Maka Bapak Ibu sekalian, ketika akan memang NU ini didirikan oleh para ulama, para kiai, dan para pengasuh pondok pesantren, maka basicnya itu memang pondok pesantren. Dan selama masih ada pesantren di Indonesia yang berafiliasi kepada NU, maka NU itu tidak akan kekurangan kader. Maka karena kita masih punya pabriknya, produksinya masih jalan terus. Gimana pondok-pondok pesantren? Jangan tanya kalau soal fanatisme. Pondok pesantren, santri yang ada di pondok pesantren itu, walaupun dia nggak pernah ikut pengkaderan IPNUM, IPPNU, UPMI langsung, tapi militansinya luar biasa. Jangan bilang dia bukan marah gitu. Karena militansi luar biasa, walaupun kadang nggak begitu ngerti soal itu. Ya itu hal lah ya, perlu dilengkapi saja sebetulnya. Tapi kalau soal NU, militansinya luar biasa. Ini kan membanggakan satu sisi. Tinggal bagaimana kita memoles nantinya, mengisi di bagian sisi-sisi kekurangannya. Tapi juga kita perlu pahami bahwa NU itu bukan hanya milik santri, bukan hanya milik kiai, tapi NU itu tidak akan pernah lepas dari para ulama. Karena di NU itu kan terdiri dari 3 unsur. Ada suriah, ada mustasyar. Ya mustasyar itu penasehat. Yang kedua itu ada suriah. Suriah ini pembina, pembimbing, sekaligus pengawasnya. Nah, tanfidiyah ini pelaksananya. Jadi NU dijalankan oleh tanfidiyah, tapi selalu dibimbing dan diawasi oleh suriah, yang mana suriah ini notabene adalah dari kalangan agamawan, para ulama, para kiai, para habib, para ustaz. Ini memang posisinya di suriah. Ada juga akwan. Akwan itu ya kalangan profesional gitu ya. Orang-orang kalangan profesional yang ahli ini, ahli macam-macam itu biasanya di awal. Tapi bahwa NU, tanfidiyah dalam jalan organisasinya selalu dibimbing dan diawasi oleh yang namanya para ulama. Karena memang NU itu dilahirkan oleh ulama. Tetapi walaupun begitu, NU itu semua punya tempat di NU. Yang pengacara, ya ada advokat, lembaga bantuan hukum bintang 9 NU, yang punya kemampuan, nggak pernah nyantri nih, nggak pernah di pondok pesantren, tapi dia cinta pada NU. Dia amaliannya NU sama dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Ingin bergabung di NU, dia dari pertanian, boleh masuk di NU, di lembaga pertanian NU. Dia ahli dalam bidang ekonomi, suka dagang, suka bisnis macam-macam, di LPP NU, di LPNU, di lembaga pengembangan pertanian LPPNU, karena memang mirip-mirip, karena suka lupa juga.
Semua ada tempatnya. Oh saya suka seni, ada apa? Les bumi NU. Suka silat umpama. Ya ada di sana pagar rusak. Semua ada. Nah maka oleh karena itu semua bidang ini kita isi dengan sebaik-baiknya. Kan ini perangkat yang ada di NU. Kita isi semuanya dan semua bisa bergabung di NU asalkan dia berpaham. Satu syaratnya Islam saja. Kalau nggak Islam nggak boleh jadi pengurus NU. Asalnya Islam dan Islamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah Bapak Ibu sekalian, nah sekarang jumlah kita yang besar itu bisa kita bagakan, tapi tidak cukup dengan hanya jumlah yang besar. Tetapi juga harus disertai dengan harokah, dengan gerakan-gerakan yang bisa membawa manfaat dan memberikan manfaat yang besar kepada umat. Nah ini yang perlu kita tingkatkan. Sholawatan itu bagus, tapi sholawatan saja biasanya musiman, manakiban itu bagus, itu amalia itu. Tapi apakah menjamin sekian tahun ke depan masih ada manakiban, ada sholawatan yang secara terbuka begitu? Belum jaminan. Maka perlu ada edukasi dan sosialisasi akan pentingnya sholawatan, manakiban dan sebagainya di amalia-amalia itu. Jadi anak-anak milenial yang sekarang bukan hanya ikut-ikutan, tapi ikut dengan ilmu, ikutnya dengan ilmu. Kalau nggak ikutnya dengan ilmu, dia tahu dasar-dasarnya, dalil-dalilnya, maka ikutnya adalah ikut dengan keyakinan, bukan hanya ikut-ikutan. Nah maka saya mengajak tadi peningkatan kapasitas itu penting dalam segala hal agar kita bisa memberikan pencerahan kepada umat, agar kita bisa menyampaikan sosialisasi tentang Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagai Islam Sunnah wal Jamaah itu Islam, kelompok Islam satu-satunya yang akan selamat nanti di akhirat. Apakah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu benar atau tidak? Maka pemahaman juga harus benar dari sekarang. Dan pemahaman yang benar ini yang disampaikan kepada umat agar umat juga benar. Nah harokah kita yang kita tunggu. Tapi alhamdulillah dengan begini kan mempersatukan antara pengurus dengan warga, antara alhamdulillah juga dihadiri oleh para kiai. Dengan dihadiri oleh para kiai begitu saja, kiai akhirnya masih mau mengayomi NU. Dengan dihadiri kiai saja kita merasa bangga, apalagi Sohibul Bait dihadiri oleh para kiai, ada kiai Mas Mufti, ada kiai Syarullah, kiai yang lain, kiai Syamsuddin. Ini saja menjadi suatu kehormatan bagi tuan rumah dan bagi warga juga bisa silaturahim dengan para kiai. Ini satu kehormatan. Maka kehadiran para kiai itu walaupun mungkin ya kehadiran saja sudah membahagiakan kita, bagi kita, apalagi bisa membina kita, mengayomi kita, akan sangat membanggakan sekali. Dan NU gak akan bisa lepas dari para ulama dan selalu butuh ayoman, butuh binaan dari para ulama. Ya mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa majid ala habibina qurrati a'yunina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala minal ula ila yaumil qiyamah. Allahumma ja'alna min ummati minal ladina yanaluna syafa'atah. Amin ya rabbal alamin. Yang selalu kami taklimi, kami hormati para habaib, para ahli bait, para kiai, para masyayikh, wabil khusus Sohibul Batillah Kiai Haji Syarif Hidayatullah, pengasuh Pondok Al-Mustahid Kiai Haji Mas'udi, pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Ulu, kakaknya Kiai Haji Abdul Hamid, Kiai Haji Samsuddin sebagai pengasuh Pondok Pesantren Nurul Furqan, Sohibul Bait Ustaz Amin keluarga, Ustaz Husain Soleh dan segenap jajaran MBC Sungai Raya, Sungai Kakap
teman-teman kami, wabil khusus Kiai Haji Abdus Salam MSI, ada dari Rasul Kiai Sohib, Kiai Hasan, Kiai Saifullah Sofa, rombongan kami juga dari jajaran PCNU. Kiai Haji Samsudin ini masuk PCNU, jadi masuk Suriah beliau. Para rekan-rekan, teman-teman kami dari MBC atau dari masyarakat sekitar, entah itu panom atau lembaga, hadirin sekalian, mudah-mudahan kita semuanya istiqomah menjadi muridnya para kiai, para guru, hikmah dan hikmah zahiran wa batinan, kita dikirim bersama beliau-beliau Uzon Hadrati Syekh Hasyim As'ari, Syekh Khalid Bakar, dan seluruh para muassis Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah kita berkumpul bersama dalam Lailatul Istima Sungai Kakap ini ya, MBC Sungai Kakap, yang kemarin sempat ke rumah, yaitu Ustadz Husain Soleh sama Ustadz Amin. Memang kami punya niat silaturahim. Jadi silaturahim itu dalam diri setiap manusia sudah ada silaturahim. Ada yang silaturahmi, ada silaturahim bahasanya. Ya beda bahasa, walaupun fulatiyun, tapi tujuannya adalah menyambung kasih. Dalam diri setiap manusia itu sudah ada silaturahim sejak tercipta. Cuman karena kita ini manusia yang oleh Allah penuh proses, bahkan prosesnya panjang. Kebetulan ketemu beliau Kiai Haji Syarif Dayatullah yang menguasai manuskrip. Saya tidak tahu pada malam hari ini saya gemetar luar biasa karena setruman beliau. Jadi silaturahim dalam setiap diri ini maka menjadi taklif. Taklif itu sebuah beban tugas. Kalau di dalam Al-Quran itu disebutkan sebagai amanah. Inna aradnal amanata, itu ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina ayyahmilnaha wa asfaqna fa hamalahal insan. Tapi insan innahu kana zaluman jahula. Manusia yang menerima amanah itu disifati banyak zalimnya, banyak bodohnya. Tapi kita oleh Allah walaupun disifati banyak bodoh, banyak zalim, itu kita masuk di takdir banyak bodoh, banyak zalim. Tapi di dalam taklifiyah kita itu ada di perintah Allah, di dalam amrullah. Amrullah itu kita fokusnya pada Allah perintah apa, Allah melarang apa. Salah satu yang diperintah adalah disuruh nyambung. Rahmun Rahim dari disuruh nyambung perintahnya, dan larangannya adalah dilarang memutus Rahmun tadi. Jadi kita fokusnya ada di dalam perintah dan ada di dalam larangan. Karena kodok-kodar itu sudah rahasia Allah. Kita fokus ada di dalam perintah dan di dalam larangan. Itu nanti yang namanya takwa, imtisalul awamir, ijtinabun nawahi, amar ma'ruf nahi munkar. Yang kemarin saya kaji di kampung Jawa Tengah, di desa Jawa Tengah, tentang asma Allah ad-daru an-nabi. Jadi yang dilarang disambung adalah bahaya, walaupun Allah punya asma ad-daru. Yang disuruh nyambung adalah an-nabi'u, asma Allah an-nabi'u. Sampai Allah berfirman, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala bis sama'i wa huwas samiul alim. Ya, samiul alim. Ini ada bedanya dengan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Jadi Nahdlatul Ulama NU ini adalah nahdahnya, bangkitnya di dalam keilmuan. Jadi ulama itu bangkit atas nama ormas. Ulama ini secara batiniah, ruhaniyah, secara manuskrip sudah tersambung dari Rasulullah, dari malaikat Jibril, dari Allah, sampai yaumil qiyamah umatnya Nabi Muhammad tersambung.
Nah, membuat organisasi ini asalnya secara hukum fardu kifayah. Tapi kalau memang sangat penting masuk kepada ma la yatimul wajib illa bihi, maka bahwa wajibun. Kalau tidak ada organisasi repot. Seakan Islam itu memang sudah ruhaniyah nyambung sejak awal nur Nabi Muhammad diciptakan sampai kembali lagi ke sisi Allah, nyambung, nggak ada putusnya. Nah kemudian karena kita dikasih jasad ini adalah merupakan tabiat elat yang diciptakan oleh Allah di alam raya. Langit bumi itu isinya tabiat dan elat. Secara ilmu tauhid itu dikumpulkan jadi dua, yaitu ajram dan a'rad. Ajram itu benda-benda, a'rad itu sifat yang kalau tidak bergerak ya diam. Maka salah satu usaha NU adalah di dalam amar ma'ruf nahi munkar atau dakwahnya adalah harokah. Harokah ini wasatiyah. Nah, moderat. Wasatiyah itu kalau dihubungkan kepada Rasulullah, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi saya kaji wasatiyah tengah-tengah itu adalah akhlakul karimah. Dalam akhlakul karimah ini kemudian dikasih anugerah sejarah. Jadi akhlak itu kalau tambah mulia sampai maksimal, itu malah muncul dari dalam diri syaja'ah, sebuah keberanian untuk khidmah, menyampaikan perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Entah kita ini di pengurusan yang mana. Jadi kepengurusan ini maksudnya adalah kalau istilah orang itu setiap hari bergerak, maka punya rumah dia. Kalau roh itu bergerak sejak diciptakan tidak mati lagi, maka roh itu punya jasad. Lah kita yang punya jasad ini di dalam bahasa ruhaniyah kita sebelum lahir sudah NU. Beliau cerita sebelum lahir sudah NU. Lah kita punya jasad kita ini mirip dengan semua, bahkan dari ujung dunia, ujung barat, ujung timur, selatan, utara, ya sama. Punya tangan kanan kiri, kaki tangan kanan kiri, telinga kanan kiri, mata kanan kiri. Itu diciptakan Allah ada bersama. Andaikan ada yang buta umpamanya, tapi dalam hati ada basirah. Andaikan tuli, maka di dalam hati ada pendengaran. Makanya dikatakan tembok atau batu itu tidak dikatakan buta walaupun dia tidak bisa memandang. Dia tidak dikatakan tuli walaupun tidak bisa mendengar. Karena manusia dikatakan buta itu karena di dalam batinnya, andaikan buta matanya ini, dalam batinnya ada pandangan. Nah, pandangan, pendengaran, ucapan, dan kemudian nanti tangan kaki itu masuk kepada sifat subutiyah dari Allah yang sering disebut sifat ma'ani. Nanti ada hilaf antara Syekh Abdul Hasan dan Syekh Abu Mansur Al-Maturidi di dalam perbedaan ma'ani dan maknawiyah. Jadi aswaja alusunal jamaah itu pokoknya asalnya di dalam urusan aqaid khamsin, yang di dalam Aqidatul Awam disebutkan wabatu fa'lam biwujubil ma'rifah min wajibin lillahi isyrina sifat. Nah di dalam memahami sifat wajib Allah mulai dari sifat nafsiyah yaitu wujud, salbiyah mulai hikam bakok sampai wahdaniyah. Sifat ma'ani ini sifatnya subutiyah. Kalau salbiyah ini tidak ada kecuali Allah, tidak ada. Itu di dalam laisa kamitslihi syai'un ini salbiyah, tidak ada sesuatu kecuali Allah. Subutiyahnya apa? Wa huwas-sami'ul basir. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Lah ini pendengaran, penglihatan ini oleh Allah diberikan kepada manusia. Di situ disebutkan Samiul Basir. Di dalam Bismillahilladzi la yadurru Samiul Alim. Berarti kalau tidak bahaya langit bumi ini dengan nama Allah, itu di pokoknya adalah alim, keilmuan. Maka dalam sifat ma'ani ini yang perlu kita pahami adalah alaqah. Kalau di dalam keterangan tauhid itu sifat ma'ani umpamanya ilmu. Ilmu ini memiliki 7. Ilmunya Allah itu wujud, ya kita bakok mukhalafatul hawadisi qiyamul binafsi wahdaniyat. Satunya alaqah. Ilmunya Allah itu alaqah bil mustahilat, seluruh yang mustahil, wajibat yang wajib, jaizat yang jaiz. Alaqahnya ilmu itu sama dengan alaqahnya kalam. Kemudian nanti menjadi Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Al-Quran alaqahnya 3 sama.
yaitu wajibat, mustahilat, jaizat. Sedangkan kudrat itu alakonya hanya satu, hanya jaizat saja. Nah, subutiyah ini oleh Allah diberikan kepada alam raya ini yang khususianya manusia. Subutiyah itu berarti Allah wujudnya itu ayat atau tanda wujudnya Allah ada di alam raya ini. Ada alam raya itu paling pokoknya lakonnya adalah manusia yang dikasih 7. Manusia itu ya hidup, manusia itu ya punya ilmu, ya punya kehendak, punya kemampuan atau amal, punya pendengaran, punya ucapan, punya pandangan. Lah 7 ini ketika kita duduk di sini, ini sudah aktif semuanya. Kita di sini nih, kita yang mendengar, yang memandang, yang bisa berkata, jelas ada ilmu. Kita juga dikasih kemauan datang ke sini, dikasih amal. 7 itu selalu menjadi gerakan, dikumpulkan jadi satu, namanya harokah. Lah gerakan ini perlu tempatnya nama jasad kita atau zat. Nah, makanya menyatunya antara gerakan dan jasad itu istilah antara ruh dan jasad. Kalau di NU itu istilah ruhaniyah, ilmiah dengan ormasnya tadi. Makanya luar biasa di Indonesia itu didirikan organisasi ormas yang bernama Nahdlatul Ulama. Ini kalau kita meneliti seluruh organisasi itu yang memang merekrut secara sempurna komponen para mukminin muslimin umat Nabi Muhammad, ya Nahdlatul Ulama itu. Nahdlatul Ulama itu yang paling kecil pun dimasukkan. Bahkan ada pernah cerita yang pernah diundang Kiai Sokip, siapa Najmuddin Gus. Nah, itu orang ikut tahlilan itu, sebelum tahlilan di tengah jalan itu kali kebelet kencingnya itu loh tolak-tolak seakan tidak ada orang, kencingnya berdiri. Padahal yang mau ngaji kiai tadi ya sedang lewat ada di mobil. Setelah ketemu di tempat tahlilan, lo orang tadi itu ikut tahlilan. Subhanallah. Jadi kita ini tidak membuang yang di dalam dirinya ada unsur terkecil nilai tauhid. Maka yang paling berhak mendapat syafaat Rasulullah adalah man qala la ilaha illallah. Itu walaupun satu kali belum sempat murtad, belum sempat apa-apa, lah itu dapat. Nah, makanya ketika kita tahlilan atau ketika kita kenduren rasanya atau salawatan, itu yang masuk itu siapa saja. Nah, kita tidak mudah. Kamu syirik, kita tidak mudah begitu. Syukur mau ikut bergabung. Itu kenapa kok bisa mau kumpul gitu jadi satu, itu mulai yang pengertiannya tertinggi, yang sampai ma'rifat, yang sampai ya taklid. Urusan taklid ini ada taklid yang dianggap sah, ada yang tidak. Ini taklid ini khilafnya panjang sekali. Termasuk yang galak tentang taklid ini yang dianggap gak sah adalah Syekh Sanusi. Mestinya saya malam ini ngaji di rumah itu Ummul Baroin, Syekh Sanusi, Syekh Dasuki, Ummul Baroin. Maka di sini saya tetap ngaji, alhamdulillah. Jadi galak itu pokoknya mukallid itu tidak sah imannya, masya Allah. Nah, makanya taklid ini sah imannya itu banyak syarat, tapi ujung-ujungnya banyak, termasuk Al-Ghazali ini adalah merekrut pokoknya mukallid ini salah imannya. Sampai suatu saat itu terangkan, umpamanya ada orang refleks jatuh, astagfirullah, jatuh. Gak dibahas itu sebenarnya orang sholat atau tidak, tapi astagfirullah. Kadang-kadang refleksnya la ilaha illallah. Itu ketika dibahas ini sholat enggak orangnya. Tapi aneh ketika refleks jatuh itu kok yang diucapkan adalah zikir. Itu dibahas, diterima enggak kira-kira zikirnya? Dibahas. Karena jasad ini adalah, kalau keterangan Al-Ghazali lagi, jasad kita ini setiap hari membawa sakit, dan ujung-ujungnya sakit adalah mati. Maka COVID ini bagi orang NU insya Allah tidak asing lagi. Nah, tidak asing lagi. Jadi kita selama hidup itu membawa sakit, ujung-ujungnya kalau sakit itu pasti mati. Lalu terus gimana? Dalam diri kita ada ruh, ada hati. Yang hati tadi semakin sakitnya badan ini, hati, ruh semakin sempurna pengabdiannya, semakin makrifat. Nah, semakin jasad ini mati bisa dengan ruh, ruh semakin makrifat kembali kepada hakikat. Bagaimana bisa makrifat sebelum mati? Itu ajarannya.
Tapi kita kalau membahas orang muslim mulai yang terkecil sampai di sinilah muncul mazhab al-Asy'ariyah. Karena di Mu'tazilah ini menengah ke atas, intelektual semuanya menengah. Lagi mana umat Islam yang Rasulullah sendirilah ardo anna wahidan min ummati finnah ketika mendapat ayat wala saufa yu'tika rabbuka fatardo faidan la ardo atau la urdi anna wahidan min ummati finnah. Ini diteliti sampai yang imannya paling kecil tapi masih ada imannya. Yang paling terakhir keluar yang zikir ya Hanan, ya Manan, ya Hanan, ya Manan. Terakhir seperti keluar. Nah, organisasi itu ibarat rumah yang kira-kira yang masuk rumah ini umat Islam yang direkrut semuanya itu, mulai yang paling alim sampai yang paling bawah kita teliti. Nah, di situ makanya ada istilah ukhuwah. Ada ukhuwah. Nah, perekrutan ini termasuk anjuran dari beliau. Coba orang yang ingin dakwah di orang-orang yang non muslim. Ya mudah-mudahan atas rekomendasi Pak Kiai kita suatu saat dakwah di non muslim karena ada ukhuwah basyariah. Ukhuwah basyariah sama manusianya. Nah, kita tetap sambungkan sila. Di sana masih ada rohmun, ada rohim walaupun non muslim, walaupun kadarnya, rohmunnya hanya di dunia. Karena setelah di akhirat, lah itu kan sudah masuk haki, sedangkan di dirinya belum ada iman. Lah kita harapkan dengan kita ukhuwahi, kita seduluri, kita sambung persaudaraan, kita tidak galak-galak, tidak kasar-kasar. Siapa tahu sebelum akhir hayat itu ada yang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini belum ukhuwah watoniyahnya. Nah, dari situlah ilmu dari 7 sifat ma'ani itu unggul. Ilmu ini dari kehendak unggul ilmu, dari perbuatan unggul ilmu, dari basar unggul ilmu, dari ucapan bahkan dari pendengaran unggul ilmu. Nah, gabungan ilmu ini dengan kalam, dengan dalil. Maka apa-apa tentang ilmu mesti cari dalilnya. Cari dalilnya. Nah, untuk mencari dalil yang pandai ya kiai-kiai itu, yang pandai-pandai. Yang belum tahu dalil, sudah dalil saya ikut kiai. Ya, emang gitu dalilnya. Sholawatan dalilnya apa? Ya ikut kiai. Ya tadi ada mahalul qiyam, alhamdulillah tentera batin rasanya. Jadi dalam diri kita ini ketika disambungkan secara organisasi ya. Kalau di dalam dakwah rasa saya, kalau disambungkan ke organisasi maka arah depan, belakang, kanan, kiri bahkan seluruh penjuru itu nyambung. Wah, nyambung, narik. Diri kita satu. Ditarik seluruh arah, maka beratnya jadi suriah begitu. Tanwid kami Kiai Abdul Salam, Masya Allah, beliau MSI, saya tamat SD. Nah, kalau di pondok alhamdulillah saya ya termasuk Mahat Ali lah gitu. Kalau sekarang dapat titel ya S1 lah saya ini. Kalau dapat titel tapi Lirboyo di tamatan saya ini belum diterima diakui oleh pemerintah sebagai sarjana. Sekarang sudah tamatan Lirboyo langsung S1. Nah, makanya saya nggak punya titel kiai pun dikasih orang. Karena apa? Karena nggak ada pemilihannya, nggak ada wisudanya, nggak ada berarti kalau secara formal berarti legal. Tapi karena saking maraknya menjadi kalau hadis itu adalah mutawatir, kiai beneran itu. Karena apa? Kiai itu bebannya berat. Kalau kita ini umpamanya sudah punya santri, yang santri kita sudah punya murid. Bahkan muridnya santri kita udah punya murid lagi, tapi kita pun masih didatangi santri yang baru mondok, yang belum tahu apa-apa. Berarti di NU ini secara dari pesantren saja itu santrinya itu mulai yang sudah pandai baca kitab, bahkan ada yang hafal Quran, dan bahkan ada yang belum tahu alif sampai iya itu kiai belum tahu. Tapi itu ketika kita didik bagaimana cara mengucapkan hamzah berharokat, fathah dhamma kasroh bahkan disukun sampai ya itu seneng. Itu baru abata sampai ya seneng. Ini harokat. Lah harokat ini namanya sifat, dan sifat ini harus menempatnya secara syariat di badan kita.
Mudah-mudahan badan kita yang ditempati harokah ini, ya mudah-mudahan nanti gak mampir di neraka kan gitu ya. Itu namanya firqah Anasyiah. Karena apa? Karena 7 ma'aninya telah kita sebisanya kita kasih ilmu. Ilmunya alif, maka kita bisa membedakan antara alif dan ba. Telinga kita pun bisa membedakan bunyinya, mulut kita bisa membedakan, tangan kita bisa menulis membedakan sampai ya. Bahkan tangan kita ini menulis, memaknai Al-Quran mulai awal sampai terakhir dari lisan guru langsung, dari tafsir Jalalain, tafsir Munir, tafsir yang lainnya. Itu atas nama hikmah kepada guru. Nah kemudian ketika kita sudah mulai begitu, itu yang asalnya tidak bisa baca menjadi bisa baca, itu senengnya. Bagaimana ya kalau saya bisa memaknai? Tertarik. Ini harokah. Nah, harokah ini itu namanya sifat, perlu zat. Nah makanya dalam diri kita ada ruh, ada jasad. Alhamdulillah. Maka jasad kita ini mengabdi sampai berapa puluh tahun tidak tahu, tapi kita berharap dengan jadi muridnya guru maka nyambung. Lah nyambung ini aslinya organisasi. Lah nyambungnya nyambung itu aslinya bil mahabbah. Kalau di dalam saya suratnya lupa ya, yang walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma'alatnahum bi amalihim min syai'. Lah itu dzurriyah ini, itu dzurriyah bil mahabbah. Kita nyambung kepada Rasulullah. Saya ketemu beliau yang alimanul negeri. Saya nggak ngerti sanad saya. Maksudnya bapak saya, bapaknya nggak ngerti. Entah bapak saya ke atas ini sampai kemana nggak tahu saya. Tapi kalau ke guru saya, alhamdulillah ini masih nyambung, saya masih hafal sampai ke Rasulullah. Alhamdulillah. Jadi kenapa bisa nyambung ke guru sampai ke Rasulullah? Itu mahabbah. Karena kalau nggak ada cinta nggak nyambung. Lah mahabbah ini namanya silaturahim itu tadi. Jadi yang harus disambungkan dari Allah itu memang harus kau sambungkan. Yang diputus jangan disambungkan. Makanya imannya kita diolok-olok namanya orang Indo ya. Ya Allah ampuni mereka, ya Allah sayangi mereka, berilah petunjuk mereka. Kalau pesan dari Rasulullah, Allah mahdi qaumi fa innahum. Enggak kita sambung gantian. Kita diolok sekali, kita ngolok 10 kali. Oh, jangan. Jangan. Jadi yang jelek jangan sekalipun ya ada ayat wajah jazaa'u sayyi'atum misluha. Itu kalau sudah terpepet itu kita darurat hampir saja nggak membela diri baru membela diri. Dari situlah kita sudah diajari menyambung ini itu lewat guru. Kalau diglobalkan oleh Rasulullah, Allah la imana liman la mahabbatalah. Gak ada imannya orang yang tidak ada cinta. Berarti ketika ada iman terkecil sekalipun dalam diri ada cinta. Ketika dinaikkan imannya dengan harokah mengaji berorganisasi, maka tambah naik imannya, tambah naik. Sampai perintah kul amantu billahi sumastaqim, katakan saya iman kepada Allah kemudian istiqomalah. Sampai setan itu sering bertanya kepada kita, ya ditanya, mamanya kalau ditanya kamu anaknya siapa? Ya anaknya papa. Lah bapakmu nanya sih anaknya papa, anaknya papa. Nah lama-lama nanti sampai Nabi Adam, dan Nabi Adam menanya siapa? Dia jangan bilang anaknya Tuhan begitu. Nah, kita tahu ilmunya kalau Nabi Adam itu diciptakan di ghairi abin wala ummi. Nah gitu. Jadi kalau ditanya oleh setan lagi kita tentang Tuhan, lah Tuhanmu siapa? Ya Allah. Ya kalau diteruskan lah Tuhannya Allah, ya jangan, karena di Allah ini sudah kita bakok, nanti terjadi tasalsul dan tahu. Jadi kenapa di dalam aswaja kita berhenti di Allah? Allah itu kita bakok yang la awwala wala akhir, sekalipun Allah punya asma al awwalu dan wal akhir. Tapi awalnya Allah itu min haisul khalqi atau min haisul ibda, dipandang dari yang memulai mewujudkan adalah Allah, maka Allah punya asma al awwal. Tapi Allah wujudnya tidak ada awalnya. Jadi zatnya Allah memutuskan wujudnya Allah, bukan Allah mewujudkan dirinya sendiri atau zatnya, bukan. Tapi zatnya Allah memutuskan wujudnya Allah, maka dikatakan nafsiyah. Wujud yang kita baku ini kita pelajari sampai berhenti ketika Nabi kita dapat ilmu dari mana? Ya nggak punya guru.
langsung dapat wahyu. Kalau nanti Nabi itu punya guru manusia ya, maka gurunya Nabi punya guru, tidak ada ujungnya, namanya tasalsul. Atau guru-gurunya berguru di anak cucunya lagi, itu namanya daur. Makanya Nabi berhenti tidak punya guru, maka dikatakan ummi. Ummi itu sering dimaknai nggak bisa baca, nggak bisa nulis, tapi ada maknanya juga bangsa Arab, bangsa Arab. Maksudnya nggak bisa baca, nggak bisa nulis itu Nabi nggak punya guru di dalam membaca, menulis, tapi Nabi jelas bisa. Walaupun Nabi bisa, tapi Nabi di dalam menulis Al-Quran perintah kepada sekretaris, ini sudah merupakan ajaran organisasi. Ditulis oleh Kinten Zaid bin Sabit, Masya Allah. Itu sudah organisasi. Nabi umpamanya perang sendiri, ya menang walaupun nggak dibantu. Nabi itu langsung mujizat ke Allah yang nggak ada lanjutan, Allah nggak ada kalau udah kita bakor. Sampai Nabi ini malaikat pun bisa berhenti, masih tinggi Nabi, itu harus kita yakini. Karena langsung Allah, kalau langsung Allah sudah tidak ada yang selain Allah, la tiddalah, la niddalah, la syarikalah. Di dalam aswaja inilah sesungguhnya Ahlus Sunnah wal Jamaah an-Nahdiyah itu yang paling pokok dipahami dan memahami. Nah, ketika memahami, nggak tahu, nggak tasalsul, di sini akhirnya tauhidnya menjadi kuat. Maka sekecil apapun yang masuk di dalam organisasi NU, itu sesungguhnya yang masuk. Cuman masalahnya begini, manusia itu punya ego. Kalau kita teliti, seluruh firqah itu aslinya ya di bawah aswaja, kemampuan, keilmuannya, di dalam kehendaknya, amaliyahnya, sampai di dalam kehidupannya, di dalam pandangan tentang Al-Quran, di dalam mengucapkan dan di dalam mendengarkan di bawah. Cuman yang di bawah ini mestinya kan masuk dalam organisasi satu. Cuman karena beliau sudah bersabda, sataftariku ummati. Jadi sesungguhnya secara organisasi ketika kita teliti, kita pahami di bawah. Cuman karena egonya ini tidak mengakui yang lebih tadi, akhirnya membuatlah kelompok tersendiri namanya sampai terjadi sampai 72. Lah satunya itu adalah aswajama ana alaihi wa ashabi. Itu kalau dihitung tuh 72-nya itu begini. Jadi masuk Mu'tazilahnya itu Jabariyah, Qadariyah, Rafidhah, Syiah, ada Mu'attilah masuk. Mu'attilah itu ngakui wujudnya Allah, tapi kere Nabi, gak ada Nabi, gak ada sifat-sifat. Langsung itu Mu'attilah itu mengosongkan sifat-sifat dan selain Allah Rasul gak ada, gak dianggap. Mu'attilah. Dan ini masuk dalam firqah tadi. Ini kalau diteliti kan di bawah kepahamannya. Lah kalau Ahlussunnah Jamaah itu mutlak menauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai menjadi debat di Mu'tazilah itu punya kepahaman kalau Allah itu wajib berbuat baik dan lebih baik. Wajib berbuat soleh wal aslah. Di dalam Ahlussunnah Jamaah tidak jaiz fi'lu kulli mungkinin aw tarkuhu jaizun. Namanya membuat Abu Jahal itu tidak beriman, dia jaiz saja. Terus gimana? Tapi perintah dan larangan Allah kepada siapapun tetap kena. Abu Jahal, Abu Lahab sekalipun tetap diperintah untuk iman. Jadi umat yang belum sampai muslim itu kena dakwah. Nah, kena dakwah, kena undangan agar beriman kepada Allah. Maka fokusnya kita pada perintah dan larangan. Jadi siapapun sekalipun orang yang paling baik, ya kalau kita menyakiti orang tetap dilarang. Kalau kita punya hati yang jelek kepada orang lain, tetap dilarang. Nabi sekalipun ya tetap dilarang masuk larangan. Nah, kemudian tetap diperintah kepada kebaikan. Kepada orang yang non muslim sekalipun kita tetap diperintah baik dan dilarang yang jelek. Dari situlah ketika kita pahami benar-benar, kalau sudah berhenti di Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita bakok wujudnya, maka kita pahami seluruh ma'ani yang subutiyah ini di alam raya ini wujud secara majazi, tapi secara batin kita karena wajib ma'rifat, maka batin itu mau memahami yang kekal dan abadi.
Maka wujud yang luar ini pengabdian entah sementara. Tapi walaupun sementara, karena kita wajib berorganisasi, la Islam illa bil jamaah, maka mudah-mudahan anak kita meneruskan perjuangan kita. Itu organisasi itu. Nah, kita awalim pandai wali atau sampai wali apa, tapi kalau nggak punya generasi gimana? Masuk nanti malun yang dirahmati oleh Allah, berarti ilmunya tidak disampaikan, nggak meniru Nabi yang punya sifat tabligh. Makanya kalau di mana itu alim, maka itu punya anak. Kalau nggak punya anak kandung yang meneruskan ilmunya, maka punya anakmu murid. Itu organisasi itu, organisasi. Akhirnya muridnya punya murid, ini semuanya ketemu. Maka ego kita pasti terorganisir, pasti itu dah. Karena apa? Karena kita ketika nggak terorganisir, kita lemah, kita nggak punya teman. Sampai yang saya rasakan ketika saya mulai berjuang di Galpan ini, organisasi tadi secara rohani, umpamanya saya dapat masalah, guru saya itu hadir walaupun yang sudah tidak ada. Karena ahyaun, beliau membela organisasi. Nah, kita ini orang NU kecil mamanya ada masalah, oh ini orang NU, ada pimpinan MPC, oh ini orang NU, ada pimpinan cabang. Insya Allah tetap dibela di dunia, mudah-mudahan sampai di akhirat. Itu namanya syafaat. Ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita semakin bersilaturahim sampai tidak putus lagi, sampai kembali bersatu bersama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kami mohon nanti yang berdoa Kiai Haji Samsuddin, kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala kulli umuri dunya waddin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nurul absar wa jilai wa qudil arwah ila ala wa sallim. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa antal wahidul ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, bi rahmatika nastaghith wa min 'adzabika nastaghfir. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika min nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabi rahmah ya Muhammad, Nabi rahmah ya bika ila rabbina bika dhaiha wa ijana. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahdina wa waffiqna ilal haqq wa ila tariqil mustaqim bi barakatil Qur'anil azim wa bi hurmati habibika wa rasulikal karim. Wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya rahim. Waghfir lana dzunubana bi fadlika wa karamika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarrifna bi syarafatil Qur'an wa adkhilna al-jannata ma'al Qur'an wa 'afina min kulli bala'id dunya wa 'adzabil akhirah bi hurmatil Qur'an. Warham jami'a ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi barakatil Qur'an. Allahumma ja'al Qur'ana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa bil qiyamati syafi'a wa 'ala sirati nuran wa ilal jannati rafiqa wa minan nari sitran wa hijaba wa ilal jannati wa minan nari sitran wa hijaba jadi arqiqa. Allahumma taqabbal, Allahumma rizqna bi kulli harfin minal Qur'ani halawah wa bi kulli kalimatin karamah wa bi kulli ayatin sa'adah bi kulli
بسنة سلام بكل جزء جزاء وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم انصر سلطاننا سلطان المسلمين وانصر وزراءه ووكلاء وعساكر يوم الدين واكتب السلام والعافية علينا وعلى الحجاج والغزاة والمسافرين ببارك وبارك محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. اللهم بلغ وأصل وبقى وتقبل صواب ما قرأنا من آيات القرآن أولا وآخرا إلى روح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والصالحين والعلماء العاملين والقراء والمفسرين وسادة الصوفية والمحققين وجميع أولياء الله المشارق الأرض إلى مغاربها خصوصا إلى مؤسس جمعية نهضة العلماء كهدي هاشم الأشعري وكهدي أسلام شمس العربي وبقي خلف بكالة وجميع أولياء العلماء الذي ساعدوا وتعاونوا بنهضة العلماء إلى يوم القيامة. اللهم وإلى أرواح مشايخنا وأسر حقوق علينا. اللهم وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا. اللهم اغفر لهم وارحمهم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد هذا تفرقا معصوما. اللهم إنا نسألك بحق سورة الفاتحة المعظمة والسبع المثاني والقرآن العظيم أن تفتحنا بكل خير وأن تتبدأنا بكل خير وأن تجعلنا من تحت خير وأن تعاملنا معاملاتك بأهل الخير وأن تحفظنا في ديننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وتلاميذنا وأحبابنا وأصحابنا من كل مهنة وفتنة وبؤس ودغير. اللهم يا مفتح فتح فرد فرد مسبب سبب يسير 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 فرد فرد منك يا فتح يا عليم يا الله يا رب العالمين. اللهم إنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ومشايخنا وحقوقنا علينا جميع المسلمين والمسلمات خصوصا المرحوم تقيلا بنت مسجد وبسد بن رحمن أسمين بنت زينة سليمة بنت أمسي سجد بنت رسول المقبول الله يغفر لهم ويرحمهم ويجعل قبورهم رغبة بيدنا وتقبل عقيقة أحمد سيفul Nahir bin Dukutin Busidin Amsilah Bintasilan Waja'al Haji Mikau Ilaika Taqabbal Haqiqatahu Taqabbal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mahabbata da'imah. Allahumma ighfir ummata Muhammad wa rahmata Muhammad wa aslih ummata Muhammad. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainana wa ahdina wa subul salam wa najjina min adh-dhulumati ila an-nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha ma batan wa barik lana bi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina waj'alna syakirin li ni'matika muslimina bi aqwalina wa tub 'alaina ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min ju'dil bala wa dharbi syafa'a wa sul qada wa samatatil 'ada. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa fil akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina bi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afiyatan lisan. Wassalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah wa bi qalbi lagi ajrika. Allahumma ij'alna min as-su'ada'il maqbulin wa la taj'alna min al-ashqiya'i mardudin. Allah 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 khairuna Allah Allah razaqna rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Allah biha ya rasul khadmah. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan kama subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.